Kita masih dalam suasana kebangkitan Yesus. Apa yang membuat saudara menang? Dibaca dulu. Yohanes 11 ayat 25. Waktu sangat berharga, saya manfaatkan buat uraian-uraian. Dan mungkin sebagian besar dari kita sudah pernah dengar. Sudah pernah mengerti sedikit atau banyak. Tapi firman Allah itu penting diulang, saudara. Dalam arti supaya kita merenungkan kembali. Kebangkitan Yesus sudah menjadi pokok khotbah, pokok uraian di saat-saat Paskah sampai hari ini. Mengapa Yesus tidak segera naik ke surga? Masih 40 hari di bumi. Waktu Yesus bangkit, dia memakai tubuh yang bagaimana dan seterusnya. Ayo kita baca dulu. Yohanes 11 ayat 25. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, barang siapa percaya. Dia enggak berkata begini. Tuhan Allah itulah kebangkitan dan hidup. Berarti kalau dia ngomong begitu, dia memposisikan dirinya seperti nabi-nabi perjanjian lama. Atau rasul-rasul perjanjian baru. Dia berkata, akulah. Dalam teks bahasa Ibrani, ini kata aku sama dengan waktu Musa tanya, namamu siapa ya Allah? Aku ada, yang aku ada. Jadi Allah yang esa, tunggal itu di dalam Yesus. Karena itu dengan tegas dia berkata, aku kebangkitan dan hidup. Terus, barang siapa percaya kepadaku. Nah, barang siapa. Ini ada kebebasan. Pengorbanan dan kebangkitan Yesus sampai kemuliaannya naik ke surga. Itu memang sangat cukup untuk seluruh dunia. Perhatikan. Banyak yang masih belum paham. Cukup. Bahkan lebih dari cukup. Pengorbanan kebangkitan Yesus. Karena itu Yohanes Pembaptis dengan ilham Roh El Kudus dia berkata, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosanya orang percaya. Enggak. Yang mengangkut dosa seluruh dunia. Nah itu jelas. Cukup daya tebusnya. Kuasa kasih kebangkitannya. Cukup seluruh dunia. Bahkan lebih. Nah itu ya. Sebab itu dia berkata, barang siapa yang percaya. Tapi kuasa penebusan dari Tuhan Yesus dan kebangkitannya hanya efektif. Maksudnya efektif. Hanya berguna. Hanya akan dialami oleh orang percaya yang dipilih. Lalu dipanggil. Lalu dirahmati, dianugerahi supaya dia mungkin atau mampu bisa terima Yesus. Karena itu dikatakan oleh anugerah. Kalau saudara baca dalam seluruh kitab Injil, selalu oleh anugerah. Nah terus. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, hidup selalu dikontraskan dengan kematian. Saudara tahu Allah menciptakan manusia nggak pernah mikir untuk mati. Cuma Allah mengingatkan Adam, pada saat kamu makan buah itu kamu akan mati. Ada yang bilang, loh mana Adam tidak mati. Saudara sekarang hati-hati. Musuh rohani kekristenan bukan ateisme. Bukan cuma New Age moment, liberalisme, hedonisme. Hari-hari ini saya kirim ke beberapa pendeta. Oh dia bilang terima kasih pendeta Yofta. Hari-hari ini bahaya kekristenan diancam oleh generasi terakhir. Generasi apa ini? Anak-anak muda kita. Ada sekelompok yang
mereka mengajarkan begini. Jangan percaya, tidak masuk akal. Masa ada Allah sebagai Bapak yang mengasihi. Karena dia mengasihi, lalu dia mengorbankan anaknya. Ini Bapak yang tolol katanya. Wes jangan kamu percaya itu. Itu salah satu saya cuplik. Jadi akan banyak ajaran yang Tuhan Yesus izinkan. Supaya nanti kelihatan siapa yang dipilih, dipanggil. Enggak semua. Nah, itu dulu. Jadi hati-hati saudaraku. Tuhan mau menolong kita. Karena itu tadi saya ingin memberi kesempatan yang didoakan waktu Paskah. Jumat Agung, siapa yang sembuh? Ada banyak yang sembuh. Di sini siapa? Kemarin ada ibu, saksi di ibu-ibu, sudah 13 tahun kelenjar tiroidnya. Waktu dicek hilang sudah. Dokter bilang, loh sudah enggak ada kamu nih, sehat. Nah ayo yang ada kasih kesempatan 2 menit saksi, to the point. Gitu, semoga nanti kesempatan yang lain. Ya, sekarang kita lihat, saudaraku, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini soal kebangkitan dari rohnya itu tidak akan mati dalam dunia orang mati, dalam kekekalan di neraka, enggak. Sampai tubuhnya, ia akan hidup selamanya. Nah ini bicara jaminan. Pagi hari ini kupasan firman berkisar tentang kebangkitan Yesus. Memberi jaminan yang pasti. Besok gerhana bulan. Yang para ahli misalnya dari angkasa luar di NASA Amerika. Menjelaskan sebagian bumi akan gelap. Dan matahari kali ini ada ledakan-ledakan yang hebat. Kalau diterjemahkan seperti di bumi itu seperti ledakan nuklir gitu. Dan itu mengganggu matahari. Biasanya di daerah tertentu. Indonesia masih aman. Mungkin saja gangguan listrik hanya beberapa jam. Mungkin. Di beberapa, seperti gerhana yang besar. Tapi beberapa peneliti sampai hamba Tuhan ikut komentar. Dikatakan itu hoax. Saya nggak mau komentari hoax atau betul, sulit sekarang membedakan. Ada yang bilang 3 hari 3 malam akan gelap. Saya berdoa, enggak Tuhan. Jangan dulu Tuhan. Jangan dulu. Nanti repot kalau listrik mati. HP saudara repot enak-enak naik lift. Waduh kerjaan mandek 3 hari saja. Zamannya Firaun Yusuf. Gelap total seluruh Mesir. Waduh sampai Firaun kapok-kapok. Ya. Nah orang ingin jaminan. Begitu dengar berita BMKG. Indonesia kecil kemungkinan aman. Waduh senang semua. 2 konglomerat terbesar di dunia. Bill Gates, Elon Musk juga. Dan masih banyak. Siap-siap mikirkan supaya kalau terjadi perang nuklir. Dia aman, sak keluarganya, sak konco-koncoy. Dia buat bunker terkuat di dunia. Bahkan mikir juga kapan dia bisa tinggal di bulan. Dengan oksigen. Bulan kan tidak ada oksigen. Intinya apa saudara? Semua butuh jaminan. Bank-bank dan tulisannya LPS apa itu? Lembaga penjamin apa itu? Ya ada apa? Siapa mau kerja tidak ada jaminan. Semua negara mulai mikirkan ada jaminan makanan yang cukup untuk rakyatnya. Semua usahawan mikir kalau dia tinggal di satu negara apa jaminan kepastian hukumnya untuk dia berdagang. Mana ramalannya di mana? Penduduk Jepang 80% sadar nasibnya bakal tidak bisa dihindari. Negara yang akan hancur oleh gempa. Mereka sudah pakai insinyurnya neliti, pakai tiang pancang anti gempa, pasti roboh.
Kalau sudah goncangan di atas 10 skala Richter, mana yang bisa tahan? Bangunan jenis apa mau tahan? Saudara lihat, tidak ada jaminan di dunia. Waktu Yesus bangkit, dia memberikan satu kalimat firman yang kekal. Dia menjamin, akulah kebangkitan dan hidup. Kamu gak akan mati selamanya. Tapi coba ya, satu ayat itu kita rangkai seperti orang ngerangkai bunga gitu. Nah, saudara lihat kisah di Yohanes pasal 21. Ayo dibaca dengan cepat ya, Yohanes pasal 21 ayat 1 mulai, silakan. Yohanes pasal 21 ayat 1 mulai. Ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Menampakkan dirinya lagi. Jadi berkali-kali Yesus menampakkan diri. Yang terakhir itu kepada Paulus dan 500 orang. Ketika dia mau naik ke surga, dia nampakkan diri lagi. Jadi ada data kebangkitan Yesus itu kuat sekali itu. Kuat sekali. Kalau mau diserang, diganggu gugat, itu argumen yang kecengan. Tapi orang Kristen tidak perlulah. Kalau enggak bidangnya apologetika, orang Kristen teguhkan percaya. Kalau saudara terpanggil sebagai apologet, saudara berhak memberi penjelasan. Ya, terus. Di pantai Danau Tiberias. Ya. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Nah, terus cepat. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas dan yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Ya. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini orang lemah mempengaruhi orang lemah. Orang bimbang mempengaruhi orang bimbang. Orang gak setia mempengaruhi orang setia. Dengan apa? Omongannya. Hati-hati. Saudara bergaul dengan siapa? Walaupun seiman loh. Ada orang-orang yang tidak mau mengaku, bahkan mempengaruhi orang lain. Cuma Petrus ini kesannya halus mempengaruhi. Seperti gini. Yesus bangkit, nampakkan diri, jangan-jangan ini cuma ilusi bayangan kita. Ya perempuan-perempuan ini kan gak ngerti itu. Maria Magdalena semangat, cuma emosi ya. Lalu Petrus, aku mau pergi nangkap ikan lagi. Dia mau kembali ke profesinya yang lama. Ikut Yesus dan nasibnya ke depan aku kerja apa? Dimusuhi sana, dimusuhi sini. Waktu itu begitu. Lalu yang lain, aku ikut ya bis. Lihat semua mundur. Terus cepat. Ketika hari mulai siang, Ya. Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, kita belum sempurna. Nggak tahu. Andaikan kan Tuhan Yesus nampakkan diri di sini dengan tubuh kebangkitannya. Setelah lewat setahun, apa yang terjadi? Saudara terkesan saja. Ini loh, mereka nggak tahu kalau itu Yesus. Sebab sudah berubah, jadi gambar-gambar yang ada itu kalau dinilai Yesus sekarang ini kayak apa? Jutaan kali. Sekarang ini luar biasa, baca kitab Wahyu itu. Enggak seperti gambar-gambar. Bahkan sekarang ada gambar Yesus rambutnya keriting kayak orang Afrika. Supaya orang Afrika bisa nerima. Yesus belangkonan supaya orang Jawa bisa nerima. Yesus pakai kerah tekean kayak orang Cina. Loh. Itu namanya lintas budaya. Tapi Yesus yang sejati udah aman dikenal, saudara. Kalau dia nggak ngizinkan dirinya nggak bisa. Ini loh. Terus kata Yesus kepada mereka, ya. Hai anak-anak, Nah, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Tuh, mereka nggak tahu dikira siapa yang ngomong ini. Karena itu mereka tidak ada guru, enggak. Tidak ada Tuhan, enggak. Tidak ada. Ini jawaban orang yang bingung dan tidak konsentrasi. Kamu punya lauk pauk anak-anak? Gak ada. Lebih sok.
Hai anak-anak, ini jaminan keselamatan saudara. Sudah mundur loh ini. Saya nggak nganjurkan bahwa, oh gak apa-apa aku mundur. Enggak. Ini memperkuat. Di saat orang Kristen bisa bimbang, bisa lemah, bisa mundur, bisa tidak setia, apa sajalah. Jaminannya di mana? Kalau nggak ada jaminan, apa bedanya kita ikut Yesus yang bangkit dengan yang lain? Apa sih bedanya? Tata cara ibadahnya, pakaiannya, berkat-berkatnya, hanya kesembuhannya saja. Itu jaminan loh kesembuhan bahwa dia hidup. Namanya berkuasa. Tapi saudara, saya urut yang pertama, silakan jaminan yang pasti itu. Apa itu? Harus diikuti. Keselamatan kita. Hai anak-anak, harusnya gini saudara. Yesus mikir, ini orang-orang tak ajari 3,5 tahun. Yesus didik mereka ya kayak gini nih hasilnya. Musa didik orang Israel disertai 40 tahun. Israelnya mokong-mokong, ngerti bahasa mokong? Gak setia, tegar, tengkuk loh. Didik manusia itu memang gak mudah. Secara banyak bapak ibu didik istri gak mudah, banyak suami-suami gagal. Banyak orang tua merasa, aduh aku gagal didik anakku. Enggak. Jangan selalu salahkan orang tua. Sebab tiap orang itu bertanggung jawab akan dirinya. Yang perlu disadari cara didikku sudah betul belum? Kalau belum betul dibetulin. Kalau sudah betul ya terus didoakan, terus dinasihati. Sampai kapan? Sampai mati. Itu. Nah ini jaminan keselamatan. Nah sekarang kita buktikan. Roh Kudus mewahyukan kepada Rasul Yesus namanya Paulus. Buka Efesus 1 ayat 13, 14. Ayo coba Efesus 1. Ayo cepat, waktu terus jalan. Saya ingin tidak terlalu lama. Tapi kalau lama saudara kan besok libur ya. Tidak apa-apa toh kebaktian 5 jam kali ini. Haleluya. Amin ini melempem. Haleluya. Aduh belum. Sekali lagi. Haleluya. Nah, ini para pendeta senang khotbah di sini. Dia ngomong, wah kok khotbah gak pernah diobrai gembalai. Saya bilang kamu bebas mengkhotbah 2 jam. Jumat sampai jam 11:30, 11:30 ya. Ini apa itu? Senang. Tapi tidak semua orang Kristen senang. Minggu ono keperluan nih. Minggu itu harinya Tuhan. Tidak boleh diganggu gugat. Seharusnya, idealnya begitu. Kita masih nawar terus. Ya dibaca Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Di dalam Dia itu siapa? Yesus Kristus. Ya, ketika telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Nah, yang bisa menyelamatkan itu ajaran Yesus, bukan Taurat. Ya, Kamis sudah saya jelaskan. Kalau saudara ngikuti, buka dong, ngikuti. Saya lihat jemaah tidak semua ngikuti itu. Kenapa ya? Takut pulsanya, takut waktunya hilang. Saudara mahal loh pengajaran firman itu. Saudara kalau mau kuliah, S1, S2, S3 miliaran loh. Tidak murah. Di gereja diobral murah ya. Sampai satu saat nanti orang cari firman tidak bisa lagi. Ya, terus. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, kenapa orang Kristen dimeteraikan, dilahirkan baru dicap oleh Roh Kudus? Sak hartanya, sak tempat tinggalnya, sak hidupnya, sak keluarganya. Meteraikan. Terus ayat 14, lihat. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Jaminan. Luar biasa, beri kemuliaan dong bagi Tuhan Yesus. Dia memberi jaminan. Yang jamin ini siapa? Cukup dulu. Beberapa bank dinyatakan oleh apa itu ya? OJK. Tutup, bangkrut. Tidak bisa lagi buka. Saya nggak mau sebut.
Karena apa ya? Rumit berjaminan, saudara. Rumit. Orang kerja, buka pabrik, jaminannya apa ini? Jangan-jangan ganti urusan, ganti situasi, ganti urusan, ganti aturan. Bingung. Di dunia ini betul-betul gak ada jaminan. Setengah dijamin betul. Jaminan yang pasti gak ada. Saudara kalau beli sesuatu, garansinya berapa? Saya kalau beli keyboard, beli musik, beli sound system, garansinya berapa Pak? 1 tahun Om. Pak, kalau 1 tahun pasti nggak rusak lah. Kalau rusak itu berarti apa ya, KW yang disisipkan, produk cacat disisipkan supaya nggak rugi. Pasti dong, sudah ilmu pasti itu sudah dihitung. Beda sama ilmu kedokteran, nggak bisa dipastikan. Ini pasti nih. Kalau jaminan Anda 3 tahun, 5 tahun, oh itu hebat. Produknya hebat. Tapi masalahnya begitu komplain, aduh bulet lempar sana lempar sini. Sampai akhirnya gak usah dikomplain. Di dunia gitu saudara, apapun bentuknya. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada jaminan yang pasti ini, ayo kita hayati, minta kemurahan Tuhan. Sampai Tuhan buktikan dia taruh rohnya. Waktu bangkit menampakkan diri kepada murid-murid yang ketakutan. Mereka mengunci diri di rumah, gak berani keluar, bingung. Yesus nampakkan diri. Shalom bagimu, damai sejahtera bagimu. Lalu dia menggembuskan, terimalah Roh Kudus. Di luar Kristus tidak ada roh Allah, saudara. Amin. Amin. Loh iya dong. Dari mana? Oh, dosanya belum diampuni kok. Jadi kalau dosa belum diakui dan minta ampun, itu tidak bisa, saudara. Roh Kudus tidak bisa kalau dia belum berdoa. Kalau orang percaya, Roh Kudus sudah masuk, dia nggak keluar, tapi dia berduka. Karena itu ada jangan mendukakan Roh Kudus. Jelas itu. Beda loh. Sekali saudara diselamatkan, jaminannya itu pasti loh. Nah ini banyak orang Kristen soal keselamatan, kita itu masih bimbang, masih bingung. Selalu ngomong, benarkah aku selamat nanti? Oh kesalahanku banyak. Ini tidak mentolerir, tidak menyetujui kesalahan kita. Tapi juga jangan keajaiban anugerah ini diruntuhkan oleh kondisi-kondisi orang Kristen. Loh ini kan ya seperti kebangkitan Yesus itu gak ada artinya. Saudara baca 1 Korintus 15. Ayo dibaca ya. 1 Korintus 15 ayat 55. Pokoknya ayat 40 sampai terus kalau gak salah 55 coba. 1 Korintus 15 ayat 45. Ya. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, itulah Kristus. Terus loncat 58 ya. 45 tadi. Hah? 45. 45. Coba. Hai maut, di mana kesengatmu? Gitu bunyinya. Dan sudah baca di rumah aja. Hai maut, di mana sengat? Sengat itu kemampuan untuk melumpuhkan. Orang kalau kena bisanya ular, sengatnya ular atau patuannya tawon ular bisa mati, saudara. Dia punya daya racun yang hebat. Siapa yang bisa mengalahkan maut? Tidak ada. Hanya satu, Yesus. Karena itu Paulus dengan pasti, hai maut, di mana kuasamu, sengatmu, sudah ditundukkan oleh kebangkitan Yesus. Makanya Yohanes 11, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, sekalipun sudah mati, fana di dunia, dia hidup selamanya loh. Loh ini loh yang harus mendorong kita anak Tuhan. Saudara sehat, sakit, sembuh, satu kali ya mati saudara. Tidak bisa, satu kali tetap mati. Terus apa artinya? Ya lumayan dong. Di dunia sehat itu sesuatu yang indah. Tapi kalau sehat tok, sukses tok di dunia, mati selamanya di neraka. Markus pasal 8 ayat 36. Apa gunanya
Seseorang memiliki seluruh dunia. Andaikan bisa, Hitler nggak bisa, Mao Zedong nggak bisa, Stalin nggak bisa. Siapa lagi? Kaisar Romawi nggak bisa. Tidak ada satu orang bisa menguasai seluruh dunia. Alexander the Great tidak bisa. Semua runtuh gagal. Sampai ada nyanyian. Takhta dan mahkota. Kasih musik dong. Apa? Mixer. Musiknya di mana ini? Coba diamati kebiasaannya ya. Ayo. Takhta dan mahkota jatuh dan rebah. Mana ada kerajaan, pemerintahan di dunia ini yang gak bisa jatuh? Coba saudara cek sejarah, makanya suka dengar berita. Supaya firman itu diteguhkan oleh sejarah. Saudara, kalau kita debat soal penafsiran, wah itu rumit. Si A nafsir gini, si B nafsir gini, si D nafsir gini, si F nafsir. Jangan debat berlebihan soal tafsiran, tidak ada habisnya itu. Ujung-ujungnya pasti bertengkar. Oh namanya tafsir kok. Toleransi dong. Orang Kristen Idul Fitri, toleransi. Ada batasan-batasan yang indah. Kasihlah sesamamu manusia. Tapi kalau saudara pergi ke kuburan, sembahyang di kuburan, nggak boleh. Dia harus ngerti. Nanti kalau bisa saya singgung di situ, andaikan. Ya. Nah, saya kembali saudaraku. Itu murid-murid ya disebut hai anak-anakku. Nah, jaminan kepastian. Banyak kali kita orang Kristen, duh perbuatanku ya. Ya betul, itu membimbangkan sebab kita sudah terkonsep bertahun-tahun, puluhan tahun. Kekristenan masuk Indonesia ini dari Arminian, dari Katolik dulu. Makanya lalu timbul Protestan. Saya nggak mau menjelekan apa, saya mau bicara yang benar. Dipercaya ya puji Tuhan, tidak dipercaya nggak apa-apa. Urusan sama Tuhan masing-masing. Penekanannya apa perbuatan? Masuk akal, tapi tidak masuk firman loh. Kalau jaminannya perbuatanmu, saya tanya perbuatan semacam apa? Saudara bisa seperti Yesus, satu pendeta khotbah, jangan nyanyi seperti Yesus. Nggak mampu kamu. Mampu seperti Yesus. Gak ada yang mampu kalau nggak dimampukan. Makanya nanti saudara lihat. Jaminan apa yang terakhir. Jadi ini jaminan keselamatan yang pasti. Hai anak-anakku. Nah kembali episode tadi. Ya toh. Ayat 3 Roh Kudus dimeteraikan. Murid-murid tadi disebut. Terimalah Roh Kudus. Belum berubah loh ini. Petrus belum berubah, suruh nunggu di loteng Yerusalem sampai dari kelahiran baru sampai kepenuhan roh. Nah itu, kepenuhan roh itu belum semasian. Saya pikir orang yang penuh Roh Kudus sudah sempurna, belum. Orang yang punya karunia Roh Kudus hebat pun belum sempurna. Baca 1 Korintus, nubuat kita tidak sempurna, pengetahuan kita tidak sempurna, kasih kita nggak sempurna. Apa yang sempurna? Belum. Sebab Tuhan kalau nggak memberi jaminan, keok kita ini. Ya, keselamatan kita dijamin. Dibaca dulu ayat 14 tadi. Belum tuntas, cepat. Efesus 1. Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Nah, sampai kita memperoleh seluruhnya. Sampai kita memperoleh. Lu kan sudah dijamin saudara, sing jamin ini siapa? Saudara kalau taruh uang di bank, saudara mesti tanya dulu bank ini kredibilitasnya gimana? Perumahan ini sertifikatnya gimana? Pemilik, kalau nggak ada jaminan yang pasti jangan-jangan hilang duit kita. Dan sulit ya, cari jamin yang marketingnya sama ada satu bos mau ojo percaya marketing cocok lincip, cocok lincip. Ngomongnya manis begitu dikomplain. Minggat kabeh ngali tanggung jawab dilempar sana lempar sampai sing ngomplain sampai capek saudara. Wis babano silang wis babano. Loh, capek gitu loh. Ini fakta di dunia negara manapun lah. Siapa yang bisa menjamin tidak perang nanti?
Tidak ada, bukan? Siapa yang jamin bisa menang dari iblis? Siapa? Nah ini loh kebangkitan Yesus. Terus masih ada? Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah kita memuji Tuhan itu apa sih? Memuji Tuhan ini untuk apa? Karena saudara mengagungkan kebesaran kemuliaan Yesus ini loh. Ini yang mendorong saudara gak usah dikomentari banyak oleh WL. Bukan salah WL komentari. Kalau saudara datang gereja, coba ayo. Kalau saudara, jadi begini baca Efesus. Yang mendorong orang puji-pujian rohani itu salah satu pengajaran firman. Salah satu. Bukan cuma hadirat Tuhan. Saudara lihat orang-orang Protestan. Kalau nyanyi serius. Tidak pernah mengalami kegerakan Roh Kudus. Orang Katolik. Syadu. Kalau keplok-keplok saudara dilokno. Pengajaran firmannya itu menghayat, membuat dia hikmat. Kita ini enak loh. Gabungan antara firman dan kegerakan. Oh indah, harus seimbang. Makanya saya izin, ayo tamu ayo. Sing karunia nabi nubuat. Sing karunia rasul main geblak. Silakan. Ini gereja milik Tuhan. Ini gereja terbuka sambil saya amati. Nah, ini tugas berat gembala. Makanya ojo nyalakno banyak gembala. Wangono gembala sidang. Amin. Aduh lemes amin ini. Amin. Nah ini ya pendukung kerajaan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Nah itu. Kedua, cepat. Saudara lihat kembali Yohanes 21. Tidak ada ikan. Itu jawaban murid-murid. Terus Yesus bilang, buang jalamu sebelah kanan Simon. Nangkap ikan 2 perahu dan jalannya enggak robek. Beda dengan Lukas pasal 5. Masih awal-awal ikut Yesus diberi berkat nangkap ikan. Saudaraku ya, tapi jalannya robek. Ini jaminan pemeliharaan. Kalau saudara teliti, setelah Yesus kasih 2 perahu penuh ikan, itu kan ikan mentah. Terus di tepi pantai itu saya mikir ada apa kok Tuhan Yesus ini cek kobre. Kok disempatkan bakar ikan, selain saya pikir membuktikan tubuh kebangkitan itu bisa makan, bisa minum. Tidak perlu tidur, tidak perlu kawin, tidak perlu seks. Tidak perlu oksigen, tubuh kebangkitan tembus dinding, daya tarik bumi gak berdaya lagi. Nah Yesus membuktikan dia makan. Dan tubuh kebangkitan yang bisa hilang, bisa nampak. Itu gak seperti setan, hantu. Tuhan diwalik hantu. Kalau hantu tidak berdaging, tidak bertulang. Aku ini berdaging, bertulang, ini tak makan depanmu. Murid-muridnya. Disediakan ikan bakar. Tentu murid-muridnya ngicipi sebab lapar toh. Semalam seekor ikan tidak dapat kok. Yesus ngerti berkat yang sekarang maupun berkat yang akan datang. Ikan mentah itu berkat masa depan. Saudara dan saya nggak usah terlalu khawatir. Mungkin masih ada kekhawatiran. Jangan khawatir. Wah orang kalau betul-betul tidak bisa khawatir itu sudah tingkat level rohaninya tinggi banget. Satu waktu ya dicek ya khawatir kok. Saya ingin buktikan kalau ada orang, saya tidak khawatir. Saya ke rumahnya, digembok enggak lawangnya? Dikunci enggak? Kalau masih dikunci sebenarnya kamu masih khawatir. Betul enggak? Dulu di Bali katanya kalau orang gak ada pintu dikunci saudara. Saya gak kue kunci amblas komputermu. Gak ada jaminan bukan? Nah saudaraku, Yesus kasih ikan mentah sama ikan yang sudah dibakar di tepi. Ini jaminan pemeliharaannya. Berkatnya untuk hidupmu sekarang sampai hidupmu akan datang. Itu sebab Yeremia 11 ayat 29 gak boleh ditafsirkan untuk hidup sekarang saja. Dia akan memberi masa depan yang penuh harapan. Wah sukses, kamu gak akan miskin. Yes, saya percaya itu.
Pengertian tidak miskin itu kayak apa juga. Harus dijelaskan. Gak bisa disamakan orang yang tinggal di kota besar sama kota kecil. Kalau semua sama rata sama rasa. Kan sempurna dunia itu nanti kerajaan 1000 tahun. Kalau nggak ngerti nih bingung nong. Statement-statementnya itu orang yang suka berpikir merenung. Jadi kia apa tuh? Maksudnya kemana? Nah, aku memberi masa depan yang cerah bagimu itu komplit. Hidup yang sekarang sampai akan datang. Makanya dikuatkan oleh tulisannya Paulus kepada Timotius. Ibadah kita ada janji untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Nah ini pemeliharaannya. Dibaca dulu. 1 Korintus 10 ayat 13. Ini pemeliharaannya lagi nih. Coba dibaca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Nah ini penjelasan supaya kita jangan terlalu bingung, diberi pengertian. Terus? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah baru kekuatan manusia loh. Contoh, sudah lihat tentara. Sudah lihat beberapa orang kepercayaan lain. Untuk mempertahankan hidupnya dari segala tekanan, cobaan hidup, mereka bisa kuat loh. Mereka eksis loh. Entah pakai ilmu apa, entah pakai keyakinan kepada kepercayaannya dia. Tapi faktanya di dunia banyak orang. Dunia itu kuat. Tabah istilahnya. Sabar, nerimo, mengucap syukur. Lu kok bisa? Ya itu ayatnya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan umum, semua manusia ngalami kok. Terus? Sebab Allah setia. Nah ini dasarnya. Kenapa dia bisa setia? Dia Allah. Loh kan Yesus manusia sudah bangkit jadi Tuhan, kembali ke Allahnya. Makanya bisa jamin kesetiaannya tidak akan berubah. Itu yang disebut dalam Mazmur, dalam perjanjian lama. Kasih setiamu selama-lamanya ya Allah. Terus? Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Nah ini kan jaminan. Dia ayat juga berkata, dia akan membebaskan kamu dari segala percobaan. Sampai ada nyanyian, Tuhan tidak berjanji hidup tanpa kabut. Tapi dia berjanji menyertai di dalam angin ribut. Nah begitu. Kan beda itu. Ya, ayo dibaca, diulang sampai ayat kalimat itu. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Tuh, percaya nggak dibiarkan Tuhan? Jujur, pernah merasa dibiarkan? Halo, pernah merasa dibiarkan? Pernah toh? Saya pernah. Tuhan, kok gini apa nih Tuhan? Tuhan Yesus, saya kalau berseru itu sambil kerja, sambil baca, sambil jalan, sambil kora-kora, sambil roh saya itu jerit begitu saudara. Itu saya gunakan sambil mikir, sambil ngurus A, B, C. Itu belajar hidup yang efektif. Zaman sekarang saudara nggak bisa mengandalkan passion. Seleramu, kesukaanmu satu tujuan, itu tetap perlu fokus. Tapi kalau saudara mengandalkan itu, misalnya cari kerja susah loh. Kerjaan apa saja asal halal jalani. Wah saya enggak biasa bagian ini bukan. Konyol saudara. Situasi hidup kayak gini sudah berubah. Gak bisa. Kita milih sesuka kita. Ada banyak sarjana jual es degan. Betul. Dihitung-hitung lebih enak bayarannya daripada di kantor kok penghasilannya. Jual es degan nih. Hanya soal gengsi. Nah, terus ia tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih dari kekuatanmu, ya. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuh. Itu yang disebut lebih dari pemenang itu. Saudara bisa nanggung, bisa melewati percobaan itu sudah menang. Apalagi kalau percobaan saudara berubah. Air matamu berubah jadi permata. Kabut kelammu menjadi sutera. Wah itu lebih indah. Minimal
Tuhan memberi kekuatan, penghiburan sehingga kita orang percaya bisa melewati semua. Saya kalau merenungkan, aduh Tuhan, sekian lama hidupku. Saya enggak punya supporter, saya enggak punya sponsor orang kaya, enggak. Tuhan pelihara dengan keluarga besar pelayan. Sampai hari ini saya enggak punya utang bank untuk pekerjaan Tuhan, enggak. Paling di toko nanti saya lunasi, saya percayalah. Jalan Tuhan banyak. Yang penting saya harus lakukan baik-baik. Untuk Tuhan ya, untuk Tuhan, untuk pribadi ya, untuk diatur. Tinggal orang percaya, puji Tuhan, nak mau percaya ya wis, tapi bisa dibuktikan hasil. Kan gitu aja gampang. Jadi saudaraku, ini jaminan pemeliharaan. Bahkan lebih hebat, baca Wahyu 3 ayat 10. Wah ini bukan cuma pemeliharaan yang orang dunia masih bisa alami dengan mentalnya, dengan sikapnya, dengan gemblengannya. Tapi ada satu yang orang dunia nggak bisa atasin nanti. Baca Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Di beberapa bagian negara mereka bisa melihat ternyata nanti gerhana itu ada komet raksasa ngelewati. Ini kalau sampai bentur bumi kiamat. Podobek mobil, bis tabrakan sama kereta api atau sama tankernya Pertamina. Ngeri meledak. Kalau cuma serempetan, bemo sama mobil sejarah itu bukan apa-apa. Komet raksasa ini datang. Waduh, itu baru satu komet. Di angkasa luar jutaan komet-komet itu benda langit saudara, kayak batu. Dia kena atmosfer ini terbakar. Tapi saking gedenya bisa jatuh di bumi, bisa kayak satu pulau loh. Masuk di laut itu menimbulkan gelombang tsunami. Kayak saudara ceburkan coba suatu benda yang besar, ceburkan kolam. Wah nanti kan nyiprat semua airnya. Itu pengertian tsunami begitu salah satunya. Jadi saudaraku, ada pencobaan yang manusia gak akan mampu. Heran kok gini ya dunia kok jadi gini. Ini apa lagi nih kok ini. Firman saya ngomong. Seluruh penduduk di bumi akan mengalami. Tuhan izinkan dan Tuhan merancang, beda loh. Tuhan tidak merancang malapetaka. Tuhan izinkan, Tuhan memakai malapetaka untuk menyadarkan umat manusia secara umum. Dan untuk menggugah kesetiaan, pertobatan, kesungguhan orang Kristen dalam mengikut Kristus yang bangkit. Itu tujuannya sebenarnya di situ. Tuhan izinkan. Makanya saya kalau berdoa kayak, Tuhan jangan ada peperangan. Saya ngelawan Matius 24 nanti. Saya berdoa, Tuhan tundalah dulu. Kan boleh. Saya niru siapa? Abraham. Tuhan ngomong-ngomong, Tuhan kalau ada 50 gimana? Ya wis Abraham, kalau ada 50 Sodom dan Gomora enggak. Coba itu. Niniwe bisa ditunda sama Tuhan. Tuhan itu penuh kemurahan. Amin. Tuhan penuh kasih sayang. Amin. Ayo beri kemuliaan bagi dia. Praise the Lord, praise the Lord. Ya puji Tuhan. Nah ini yang kita sembah, itu yang kita percaya. Dijamin, artinya jaminan pemeliharaan. Sampai kebutuhanmu, keinginanmu, masalahmu, pencobaanmu. Sampai ekstrimnya nanti seluruh dunia mengalami pencobaan. Tapi kamu kupelihara. Siapa kamu? Perhatikan Wahyu 2-3 konteksnya itu jemaat Philadelphia. Jemaat persaudaraan, artinya Philadelphia kasih persaudaraan. Makanya kalau di gereja ini jangan suka ngerasani dong. Tolonglah orang-orang lemah, terimalah orang-orang baru, kuatkan yang susah. Jangan malah bangkitkan, angkat, lindungi. Yang gagal, yang jatuh, kan begitu. Itu namanya kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan di dalam Kristus yang hidup bangkit itu bukan oleh darah ayah ibumu. Itu persaudaraan dari satu kandungan.
atau saudara tiri, atau ipar, atau mantu. Ya. Persaudaraan dalam Kristus lebih kuat loh saudara, dari persaudaraan. Makanya ada ayat Matius 19, siapa yang karena aku meninggalkan ayah ibunya, saudaranya, tanahnya, dia akan mendapat 100 kali lipat di bumi dan hidup yang kekal, artinya kemuliaan. Sampai begitu. Kapan ya orang Kristen punya kefanatikan yang luhur dan suci? Kalau saudara hari ibadah nggak peduli ketemu sama tantenya kayak sama keluarga besarnya, tunggu. Saya dulu begitu, ditunggu sama keluarga saya. Dari situ saya bisa menangkan mereka. Kamu dulu nggak mau kumpul. Siapa bilang saya nggak mau kumpul? Saya sedang melayani Tuhan. Mak saya meninggal, saya lagi khotbah. Mama saya meninggal, saya lagi khotbah di Kedung Rejo. Saya suruh kakak saya doakan, saya tilik, cukup. Dalam arti kalau saya tugas ya sudah. Kadang kala memang perlu saudara. Misalnya saudara mau liburan, ibadah dulu dong. Apa sih artinya telat? Apa artinya dibanding kamu menyenangkan hati Tuhan? Itu baru setia ibadah, baru setia ibadah saja loh. Ini nasihat ini. Ayo jadikan ini komitmen gitu loh. Kalau cuma dengar khotbah nasihat dia gak berubah, gimana? Sementara kepercayaan lain saudara mau ganggu gugat. Gak mau dia. Sungguh gak mau. Pakaiannya aja suruh ngerubah gak mau. Masa orang Kristen kalah? Tuhannya bangkit hidup, menjamin pasti keselamatannya, menjamin dalam pemeliharaannya roh, jiwa, tubuhmu, sampai hartamu. Baca kitab Ayub. Sampai iblis ini, iya Tuhan Allah, Ayub tidak bisa dicobai karena engkau kasih dia pagar. Pagar apa? Pagar rohani. Makanya kalau doa, Tuhan peliharakan roh, jiwa, tubuhku bersama keluargaku, jemaat yang kulayani. Itu doa yang baik dan benar. Dipagari saudara. Begitu Tuhan izinkan pagarnya diangkat, wah tembus. Iblis mencobai Ayub sampai Ayub akhirnya lemah. Dia menyalahkan Tuhan. Untung. Nah ini masuk yang ketiga. Jaminan apa? Pemulihan. Saudara lihat Yohanes 21. Kenapa Yesus kan sudah menderita, disiksa. 3 hari dia turun ke dunia orang mati untuk membawa Injil. Itu ada ayatnya, itu pelajaran lebih dalam lagi. Dunia roh itu. Alam baka. Kapan-kapan. Saya dulu sudah pernah jelaskan. Ayo perhatikan. Harusnya dia bangkit. Cepat-cepat kembali ke kemuliaannya. Di dunia. Dunia tak damai. Dunia tak damai. Kan begitu. Dunia penuh susah. Ini bukan orang cengeng, ini fakta kehidupan. Saat sukses-suksesnya manusia di dunia, dia nggak bisa lepas dari kitab pengkhotbah itu. Kamu seperti menjaring angin. Ini bukan mematahkan semangat, menyadarkan arti hidup itu di mana gitu loh. Bukan ngurangi semangat cari duit, sekolah, bukan. Banyak orang saking kepinginnya sukses, saking kepinginnya mencapai cita-citanya, sampai tujuan arti hidupnya bubrah. Ada seorang bos ngomong sama karyawannya, kalau kamu mau sukses, dengar baik-baik di rapat, saya diceritain. 1, jangan terikat sama agama. 2, keluarga harusin nomor 2 kamu. 3, utamakan tugas pekerjaan. Nanti kamu tak promosikan. Hidupmu dibeli, waktumu dibeli, ilmumu dibeli, tenagamu dibeli. Begitu kamu sakit, belum tentu dia jamin. Begitu perusahaannya bangkrut, terbatas jaminannya. Gak ada yang bisa. Ikut Tuhan ini dijamin saudaraku. Dipulihkan.
Yesus bangkit loh, kok dia menampakkan diri lagi. Pasal 21 ayat 1 Yohanes, Injil Yohanes tadi. Dia menampakkan diri lagi, kenapa? Dia maha tahu loh, dia sudah jadi Tuhan loh. Petrus ngomong sama teman-teman, jarak berapa jauh saya nggak tahu, nggak ditulis di Alkitab. Tapi Yesus tahu, dengar. Aku mau nangkap ikan, konco-koncon, aku ikut. Wah, rombongan kembali jadi nelayan. Terus Yesus dengan kuasa kebangkitan, tahu-tahu dia sudah di tepi Danau Galilea. Bahkan yang jadi biang kerok, jadi provokator istilah sekarang, Petrus itu. Tapi Petrus ini tidak niat jahat. Dia itu lemah, dia ngomong yang sesungguhnya. Ya, makanya kalau saudara tidak kuat imannya, ya jangan dengarkan nasihat orang lemah. Apalagi nasihat orang fasik, bahaya itu. Mazmur 1 ayat 1, jangan duduk pengolok dengar nasihat orang fasik. Tapi firman kembali. Nah, Tuhan Yesus dengar, oh lalu dia nampakkan diri. Dek, tahu-tahu berada di Danau Galilea, di tepi. Sampai ditanya, di tepi pantai Tasik Galilea. Musiknya diangkat. Halo soundman. Terus. Ya. Di tepi pantai Tasik Galilea, Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Ini follow up-nya. Hai Simon, anak Yahya, apakah kau cinta kepadaku lebih dari orang-orang ini? Kata lebih itu garis bawah. Kalau saudara cuma setia, masih enggak lebih dari orang ahli Farisi, orang Taurat, itu ajaran Tuhan Yesus. Kamu belum. Kerohanianmu, keagamaanmu belum. Masih kalah. Harus lebih. Apalagi kalau saya gandeng Matius 6 ayat 32. Carilah dahulu kerajaan Allah dahulu. Sekalipun belum dapat berkat. Sekalipun belum sembuh total. Misalkan begitu. Ini keputusan penting saudara. Enggak cuma saudara. Ribuan orang Kristen belajar lo begitu. Kalau enggak, lah ikut Yesus yang model apa ini? Kata lebih, kata dahulu. Kan tidak ada artinya lagi. Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih ini? Dijawab 3 kali loh. Tapi Yesus yang bangkit tahu. Jawaban pertama itu berasal dari jiwanya. Kedagingannya. Kayak orang mencintai kawan. Kayak Daud mencintai Yonatan. Yonatan mencintai Daud. Ini bukan LGBT, ini bukan. Kayak anak mencintai orang tua mencintai anak. Yesus enggak puas. Simon, apakah engkau mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku? Yesus jawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Dia tahu ini kasih manusiawi yang gampang berubah. Jadi saudara jangan sedih, jangan kecewa, jangan sakit hati. Kalau saudara dulu dikasih terus kurang dikasih. Ya memang di dunia begitu, gak ada yang pasti, gak ada yang kekal, gak ada yang sempurna. Ketiga kali, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari orang-orang ini? Artinya lebih dari semua. Petrus jawab dengan air mata. Baru Tuhan bilang, Simon, dulu kamu muda, kamu selalu menuruti kehendakmu sendiri. Sekarang kamu sudah tua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mulai tua. Kalau enggak mau nambah setia, mau nambah apa? Banyak anak-anak, mamaku, papaku sudah tua, antarlah ke gereja kalau bisa. Itu tugasmu, jangan cuma diberi uang, dicium saja enggak cukup, antar ke gereja. Biar pakai kursi roda, biar mungkin repot kan, minimal sebulan sekali waktu perjamuan. Itu namanya saudara ngajari keluargamu, orang tuamu.
bisa. Ada banyak orang tua kepingin anaknya nggak mau repot tuh, naik mobil repot-repot. Dia nggak bisa bebas. Anak model seperti ini, orang Tionghoa bilang, haunya, baktinya kurang. Kalah sama ajaran-ajaran paganisme. Orang tuanya mati masih disembayangi terus. Coba. Kapan pemuda-pemudi, bapak ibu muda itu, kamu terhadap orang tuamu, perhatikan itu. Yesus bilang, Simon, kamu dulu muda memang gak bisa diatur. Sekarang kamu tua, kamu menyerahkan diri kemana yang kamu gak suka, kamu rela. Yesus bicara tentang kebangkitannya akan datang dan ditambahkan begini. Kalau aku kehendaki tidak akan mati. Terus Yohanes tanya, Tuhan, apa Petrus nanti hidup terus ya? Yesus jawab, bukan urusanmu. Itu urusanku, kamu gak harus tahu semua. Nah, lihat saudara. Jadi ada berkat pemulihan. Kalau saudara baca, coba Markus, sabar sedikit. Markus pasal 16. Ayo. Ayat 15 sampai 17. Ini jaminan penyertaan. Jaminan otoritas. Coba dibaca cepat. Markus 16 ayat 15 17. Ayo semua menghayati. Kadang-kadang kita ini jujur ya. Wah, tunggu pendeta yang urapannya besar. Tidak salah. Boleh, penting. Setuju saya. Tapi kalau kita baca Markus ini, sebenarnya kita semua itu diberi hak kok. Diberi hak dulu loh ya. Baca itu. Ayo. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Stop dulu. LCD nomor 4 ini. Jaminan penyertaan, bukan pemeliharaan. Yang pemeliharaan sudah tadi. Tanda-tanda ini akan menyertai. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka loh. Gak ditulis. Nanti kamu rasul-rasul yang sudah kudidik 3,5 tahun ya, kamu saja. Kerajaan surga kuncinya di tanganmu, bukan di umat. Enggak saudara. Mereka ini orang percaya, baca baik-baik. Ayo diulang ayat 16 itu. 17 atau 16? Ayo. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapa? Orang percaya. Bukan rasul, bukan nabi saja, bukan guru, bukan gembala, bukan penginjil. Orang percaya. Terus? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Coba. Ini jaminan penyertaan. Matius 28 ayat 20. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Dan Markus dirinci. Kamu akan berdoa loh. Coba loh. Saya rindu ya. Ada yang karunia pengajaran, karunia doa. Ada yang berani mendoakan orang sakit, sembuh gak sembuh urusan kedua lah. Ngusir setan. Loh, itu hak. Bukan tergantung. Itu hak kok. Ada banyak kesaksian saudara. Ibu-ibu yang sederhana itu. Itu loh di Baron. Baron ini deketnya mana? Mojokerto terus Baron. Tahu Pak Joko? Desa Baron. Ada tukang pijet buta. Namanya siapa ya? Setiap kali dia mijet dalam nama Yesus. Buahnya yang sembuh saudara. Coba itu. Tangan ini dipakai Tuhan. Buta mijet itu. Kristen itu. Ya. Nah, ini jaminan. Apalagi saudaraku. Coba dibaca. Ya. Oh banyak kalau misalnya Yudas pasal 1 ayat 20. Ayo, Yudas itu kitab Yehuda yang lama, yang baru namanya kitab Yudas. Ayo, 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat 24.
bagi Dia yang berkuasa menjaga. Ya, bagi Dia, yaitu Yesus Kristus yang bangkit hidup, yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Coba ya. Ini penyertaannya yang terakhir. Bukan cuma penyelamatan, pemulihan, pemberkatan, penyertaan, yang kelima pemuliaan. Kalau saudara baca Yohanes pasal 21, coba ayat 19. Lalu lari ke satu ayat lagi sebelum kita akhiri, ya. Yohanes pasal 21 tadi konteksnya, ya, ayat 19. Ya. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Memuliakan Allah. Soal Petrus dikira nggak bisa mati, nanti ada tubuh kebangkitan. Saudara, ini puncaknya orang Kristen, roh, jiwa sampai tubuhnya akan dibangkitkan, tubuh kemuliaan, lalu tinggal dalam pesta kawin anak domba 3,5 tahun, di bumi antikris 3,5 tahun, penuh derita pencobaan, keadaan dunia diperintah oleh antikris jadi gak karuan-karuan, manusia disesatkan dari Tuhan dan seterusnya. Itu ada suratan 1 Yohanes, 2 Yohanes, ya, suratan Petrus, suratan Korintus, macam-macam. Nah, kitab Wahyu pasal 13. Jadi saudara, nanti anak Tuhan itu masuk jaminan yang kelima, yang terakhir apa itu? Pemuliaan. Ayat dibaca, ayat penutup, pemain musik naik. Roma pasal 8, ayat 29, 30. Coba. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Ini nih, sebab semua orang yang dipilihnya, jadi dipilih dulu loh. Kalau saudara nggak dipilih, saudara nggak akan bisa jadi anak Tuhan yang setia. Terus? Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terus? Dan mereka yang ditentukan dari semula. Mereka yang ditentukan dari semula, ya. Mereka itu juga dipanggilnya. Dipanggil, setelah dipilih baru dipanggil. Terus? Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga Oh, dibenarkannya. ditebus, diampuni dosanya, disucikan dalam darah Yesus, kematian dan kebangkitannya, ya. Dan mereka yang dibenarkannya. Dan mereka yang sudah jadi umat pilihan dibenarkan oleh darah Yesus, diselamatkan itu, mereka itu juga dimuliakannya. Dimuliakannya. Jadi gak cuma masuk surga, saudara, kita akan masuk dunia baru, langit bumi baru, Yerusalem baru. Itu yang dimaksud Paulus. Apa yang mata belum pernah lihat, telinga belum dengar, dan terbit dari hati manusia, itu yang diberikan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Elon Musk, Bill Gates gak bisa mikirkan ini. Dia cuma mikirkan mentok gimana tinggal di bulan ya. Mars saja gak bisa. Bulan aja belum tentu. Apalagi nanti langit bumi baru. Siapa yang bisa? Orang yang percaya. Yesus bangkit, dijamin. Gak cuma masuk surga, terus di surga lantainya emas, kasih rumah. Oh enggak, saudara, dimulai dari kerajaan 1000 tahun di bumi. Masuk dulu pesta kawin anak domba, terus turun ke bumi, yang mati dibangkitkan, ya, tubuhnya diganti, yang hancur rusak menyatu dengan tanah, dibuatkan tubuh kebangkitan yang baru, yang masih hidup diubah sekejap, lalu ketemu Tuhan di udara, pesta kawin anak domba, terus turun di bumi memerintah 1000 tahun. Setelah 1000 tahun iblis dilepas, wah, dia berontak yang terakhir, lalu dunia dibakar Allah, kiamat. Lalu anak-anak Tuhan tinggal di langit bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Yerusalem sampai sekarang kan rebut seluruh dunia. Ini fakta loh. Lah orang Kristen enggak rebutan di situ, enggak. Itu kan urusan politik aja itu. Tapi saudara, orang Kristen dipanggil karena Yesus bangkit untuk tahu bahwa ada jaminan dimuliakan.
Oh luar biasa saudara. Tidak sia-sia ikut Tuhan. Kalau saudara habis-habisan ikut perusahaan, jadilah karyawan yang baik. Jadilah guru yang baik. Jadilah dokter yang baik. Jadilah pengacara yang baik. Jadilah pengusaha yang baik. Tapi terbatas kamu. Kamu tidak bisa jamin karyawanmu. Yang para karyawan jangan kecewa. Kamu tidak akan dijamin lebih. Semua masuk kategori terbatas. Tapi kalau engkau setia menghabiskan hidupmu, waktumu, tenagamu, bahkan hartamu, Tuhan Yesus yang bilang, aku akan memuliakan kamu. Ini gak bisa dibayangkan saudara, begitu indahnya. Makanya khotbah Kemis Paulus bilang, semua aku anggap sampah. Supaya aku mengenal Kristus. Ayo kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Saya undang pelayan perjamuan suci maju ke depan.